Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saat ini saya bersama dengan Bapak Abdul Qadir, dan dia ini juga sebagai Wakil Ketua dan Besar Tidung yang ada di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Tentu aktivitas dia sehari-hari pasti sibuk ya, karena Bapak ini juga salah satu bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Kabupaten Nunukan. Baik, kita langsung tanya-tanya aja nih, seperti apa sih aktivitas Bapak ini? Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi saya sebagai Wakil Ketua dan Besar Tidung Kabupaten Nunukan, aktivitas saya sehari-hari ini kan tanggal 20 Kabupaten Nunukan ini, di mana desanya Desa Binusan. Di sana akan dibuka Pilau Adat Tidung Borneo Bersatu. Nah, kemudian daripada itu, selain saya jadi Wakil Ketua Adat Besar Tidung Kabupaten Nunukan, juga saya dimasukkan oleh Ketua Adat Tidung Besar Haji Soharman, bekerja di Desa Pelaju. Kebetulan perusahaan tersebut bekerja di lahan adat, Desa Pelaju. Nah, di mana kami di Desa Pelaju di perusahaan Kartika Nugraha satu di Desa Pelaju. Pertama saya diambil dulu sebagai security. Nah, sekarang jabatan itu dinaikkan menjadi humas. Berarti sudah beralih profesi ya? Iya. Yang awalnya sebagai security. Iya, yang awalnya sebagai security. Mungkin penilaian manajernya atau yang memegang perusahaan itu, yaitu Pak Nurman, saya itu baik, dan asisten satunya Pak Ahmad, kemudian Pak KTU. Maka sekarang saya di perusahaan tersebut adalah di jabatan sekarang ini adalah humas. Kalau humas sebagai apa nih Kang? Humas segala urusan berkaitan dengan masyarakat maupun perusahaan. Maka bersama-sama kami dengan Ketua Adat Tidung Sembako Hilir, yaitu Haji Soharman, untuk bermusyawarah supaya mempersatukan apa hal-hal yang bergejala di perusahaan. Nah, itu kami urus bersama dengan pihak perusahaan. Kemudian daripada itu, perusahaan ini, Nugraha Kartika ini perusahaan yang amat membantu dengan masyarakat, di mana jalan sudah dibuat sekitar 2 km kalau tidak salah, tapi belum diukur. Di Desa Pelaju, dari Tagang RT 5 ke di Desa Pelaju, itu dibuat oleh perusahaan dengan biaya perusahaan itu sendiri. Dan sebentar lagi jalanan ini akan menembus di KTT, ditambah lagi 6 kilo rencana Pak Ketua Adat Tidung, yaitu Haji Soharman. Dia diminta bantuan oleh perusahaan batubara yang berada di Linwang Kayam untuk membantu menembuskan perusahaan yang dibuatkan oleh Pak Nurman. Jadi Pak Nurman ini adalah seorang, selain daripada dia manajer perusahaan, dia juga membantu apa keluhan-keluhan masyarakat yang ada di Desa Pelaju. Umpamanya ada orang sakit walaupun dia tidak bekerja, maka staf perusahaan akan disuruh mengirim keterangan maupun di atap untuk berobat. Jadi Pak Nurman ini manajer perusahaan Kartika ini orang yang sosial. Mudah-mudahan saja beliau itu dipanjangkan umur dan sehat selalu, agar bisa perusahaan itu berjalan lebih lama. Nah, perusahaan Kartika ini sekarang belum ada pabrik, masih menjual hasil panennya ke Desa Atap, terus dijual ke Sebuku. Nah, setiap 1 minggu 5 kapal mengangkut hasil sawit yang dibawa ke Sebuku. Nah, itulah harapan masyarakat. Kemudian Desa Pelaju ini juga diberi anugerah oleh Tuhan. Kenapa? Di sana terdapat sarang burung
yang banyak. Ya. Maka selain bekerja di perusahaan, masyarakat di sana ditolong oleh Tuhan atau Allah, burung mengantar duit, sehingga mengantar duit, ya. mengantar uang atau duit, sehingga masyarakat bisa pelaju berbelanja. Dia tidak pakai uang yang kecil, hanya uang merah sampai saat ini. Nah, jadi asisten 1 Pak Ahmad, kemudian ke KTU juga orang profesional dalam bekerja, sehingga perusahaan itulah yang lancar di Kecamatan Sembakung ini, karena manajernya, asisten, kemudian KTU dan kepala-kepala bagian yang lain itu kompak untuk mengatur pekerjaan, sehingga perusahaan itu sekarang ini amat jaya. Mudah-mudahan hal ini lebih berkembang lagi dari sekarang ini ke masa akan datang. Ini kan ada yang menarik ya, Iya, pembangunan jalan. Istilahnya itu akan ada aktivitas, karena kan kalau di sana itu aktivitasnya lumpuh ya, tidak ada kemana-mana gitu maksudnya. Berarti ketika nanti tembus di Kabupaten Tanah Tidung, berarti aktivitas masyarakat di sana lebih dekat nih ya? Ya. Jadi sekarang ini kan belum tembus jalan, tapi walaupun belum tembus, masyarakat dari KTT atau dari Desa Pelaju sudah tembus jalan. Nah, alangkah bahagianya dan baik jika jalan itu sudah ditembuskan oleh kedua belah pihak. Dari perusahaan Kartika sudah bekerja. Nah, tinggal saja lagi yang dari Batubara, tapi sudah ditinjaunya beberapa minggu yang lalu perusahaan Mei. Nah, jadi kalau itu sudah tembus, insya Allah di Desa Pelaju sudah didirikan juga sekolah menengah atas, yaitu SMK swasta, dan sebentar lagi di SMK swasta itu akan mendapat pembangunan dari Provinsi Kalimantan Utara yang dibangun oleh Bapak Gubernur, insya Allah. Kalau jumlah penduduk di sana tahu nggak? Jumlah penduduk cukup memenuhi syarat suatu desa. Jadi cukup, karena desa itu berdiri sesuai dengan KK, jadi cukuplah. Oh, berarti ini apa ya? Jalan situ belum tembus ya? Belum tembus. Ini sekitar berapa kilometer? Sekitar 6 kilo lagi sudah tembus. Tapi jalan di situ berapa luas, berapa panjangnya? Panjangnya kalau tembus sudah itu 12 kilo, panjangnya, lebarnya itu sekitar 15 meter. Nah, jalannya ya, yang dibangun oleh Pak Nurman, manajer perusahaan Kartika yang berada di Desa Pelaju. Jadi tadi cerita dari Bapak Abdul Kadir ya, yaitu banyak sekali aktivitas di daerah Desa Pelaju, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan. Demikian.